Shoot. Halo. Gacaman Kembali engage. lagi Oh, di- bukan. Iya mirip. Kembali lagi di ruang Ruang ngobrol ngobrol. komik lokal teman-teman. Pendekar Elang Bondol. Ini Ya. karyanya Mas Tanfitz Halo, Mas Tamamuddin Tamam. atau Mas Tamam. Terus yang gambar itu Putra Merdeka kalau nggak Merdeka, salah. Putra Merdeka. Cuman sebenarnya ada nama-nama lain yang terlibat di sini. Nah, aku pernah ngobrol sama Tamam. Ini tuh tadinya di platform online. Aku lupa apa ya. Ini nggak ada tulisannya sih. Aku lupa. Tadinya kayaknya ini Ke bawah Komiko di tahun 2019 diterbitkan di Tata. Iya kan, Cergam Elektrik tuh. Di Komiko. Oh, di ke bawah. Hah? Ke bawah? Iya Oh, kan? iya, Komiko, ya. Kan gulir ke bawah, Iya, iya, iya. scroll gitu. Oh, ya. Ini berarti yang ada pewarnanya juga ada ya, tapi nggak dimasukin sini sih. Ada Di sini. Adila sama Hernila Dwi Anissa nih cewek kayaknya. Iya, mungkin ya. Jadi ada 4 ya? 4 orang. Kira-kira ya? ada 4 orang lah. Nah, Dari tahun 2019. Jadi ini di layout ulang dari mungkin layoutnya webtoon. ya kalau kita mungkin ya. sekarang webtoon ya. Kalau dulu mungkin ada platform lain kali ya. Gitu. Nah, iya namanya Komiko. Gitu. Jadi akhirnya dicetak sama Tamam dan aku nggak tahu mau berapa edisi karena ini tulisannya satu edisi. Nomor 1 ya. Memang bersambung. Mana sih? Nah, ini dia. Ini ada tulisannya juga nomor 1. Satu. Nah, gimana Sal tentang Pendekar? Nah, sebelumnya Tamam ini kan banyak ya karyanya dia. Iya. Dia banyak yang paling yang paling mendefinisikan mungkin secara karya adalah duetnya Tamam sama Raga Ya, di di Sayuti Sayuti Cowboy Cowboy Betawi. Jadi Raga dan Tamam atau Tamam dan Raga ini punya organisasi tim namanya Padepokan Kembang Kelape atau Project Kembang Kelape ya, aku nggak tahu kalau nggak ini. salah. Ini kayaknya dua nama itu pernah Iya, muncul, iya. tapi intinya Kembang Kelape lah. Iya. Mereka konsisten di tema-tema Betawi. Dan itu kayak bagus gitu. ya. Dan itu Maksudnya, bagus. aku baru denger ini juga dan itu sangat kental sekali. Bahkan di Elang Bondol ini juga ternyata Betawinya juga kenceng banget. Gitu loh. Tapi Ini tanpa Raga. di tanpa sini. Raga ya. Mas Raga kemana? Nggak tahu. Nggak. 2019 mereka udah temenan. Sama Jutsu. Oh iya. Oke, ini maksudnya kenapa Betawi segala macam karena teknik-teknik yang digunakan juga silat. Silat. Ini kita lihat dari covernya aja ini proses silat sama sabuknya. Sabuknya itu Betawi banget. Ijo. Ijo Betawi banget. Jadi memang suara apa ya? Itu memang Mas Tamam ini tidak meninggalkan kekhasannya sampai saat ini bahkan. Jati gitu dirinya loh. dia. Jati dirinya dia gitu loh. Ini adalah kalau dibilang superhero, aku nggak bisa bilang superhero ya karena Vigilante lah. ini vigilante. Kalau Kalau yang aku baca udah beberapa saat lalu sih sebenarnya ada organisasi kembang apa namanya kembang seroja. Salah yang Kelape. bukan. Ini Oh. nih Anu. Mawar Putih. Putih. Dari kelompok Mawar Putih. Jadi memang lawannya itu adalah mafia. Yang di sini membahas mafia tanah ya. Terus si superhero-nya ini berasal dari bangsa mafia itu sendiri. Ternyata dia membelot dan melawan orang-orangnya sendiri. Itu merupakan sebuah, kalau aku lihat tidak jauh dari Indonesia banget. Indonesia banget gitu loh. Kasus-kasus yang ada di dalam sini tidak jauh dari Indonesia banget gitu. Ya. Itu yang aku lihat. Ya, asik sih sebenarnya tema yang diambil Tamam. Ini full color ya teman-teman. Full color. Aku lupa berapa halamannya, tapi di Kuratoru tersedia harganya 170.000. 170.000. Aku udah tanya Nanas tadi. Jadi full color, asik sih gambarnya. Iya bagus kok. Apa ya? Kartun, ya kayak Cartoon Network lah. Ya, Kira-kira. lebih ke situ sih ya Lebih ke arah benar-benar. situ sih. Heeh. Meskipun ya Putra Merdeka, Deka panggilannya Ya, kalau nggak Deka salah. ya. Dulu pernah di Jogja kalau nggak salah. Jojo kenal juga kok. Kalau gitu. Nah, itu gambarnya juga ya seperti halnya komik artis lainnya berkembang juga ke halaman-halaman semakin panjang gitu. Dan pewarnaannya juga oke sih, tapi yang warna mungkin 2 orang itu ya. Ya. Mbak-mbak ini ya. Heeh. Aku belum kenalan sih, Ya, maksudnya aku mungkin juga di nggak Jakarta kan. tahu. Apa yang kemarin datang ke Komipara ya? Mungkin dia kurang tahu Aku nggak juga, tahu sih. gitu. Tapi benar kata Faisal, aku sepakat bahwa ini nggak superhero banget karena memang pendekar ya. Karena ini pendekar Elang Bondol namanya, terus
vigilante. Temanya itu yang dipilih Tamam juga menurutku menarik karena ada suatu tempat yang mau dijadikan apa ya, mungkin kawasan elit atau apa, mungkin aku lupa sih, tapi intinya ini tuh kayak usaha pembebasan lahan. Udah dicoba cara ini cara itu, tapi masyarakat di sekitar itu terutama yang bisa berantem itu menolak betul. Gitu, pokoknya enggak lah gitu. Nah akhirnya terjadi pertikaian gitu. Nah si pendekar elang bondol ini namanya Zulfikar itu kemudian seperti kata Faisal tadi, dia sebenarnya backgroundnya di mafianya, orang kaya lah istilahnya. Tapi kemudian ada hal yang membuat dia berada di sisi seberang gitu. Karena dia tahu kalau istilahnya ini orang-orang juga membutuhkan bantuan kayak gitu. Makanya pendekar ini aku seneng banget kalau Mas Tamam di dalam itu menjelaskan bahwa orang-orangnya di situ adalah jawara. Jawara, orang-orang yang bisa berantem ini adalah jawara lah. Mungkin kalau misalkan Elang Bondol ini adalah ternyata salah satu jawara tersebut dan memang mereka membantu kan, dia membantu mereka kan gitu loh. Ini memang masuk banget ya, karena kata-kata jawara itu kan khas Betawi banget. Kalau Jawa mungkin kita bisa ngomong, wah dia adalah seorang pendekar, misalnya Wiro Sableng kah atau apa bisa pendekar. Tapi kalau itu tuh temen aneh, ente jawara ya, itu udah itu bener-bener nganu banget, itu bener-bener Betawinya dapat banget. Ya. Gitu. Nah, cuman karena ini karya dalam tanda petik lama, mulai 2019 dan bentuknya scroll di gadget gitu, di HP gitu, sehingga mungkin secara psikologis pembuatannya kayak instan. Instan tuh dalam artian ya itu tadi, para jawara di sini tiba-tiba muncul gitu. Aku seneng sih ada pertarungan di jamban ini. Plung gitu. Nih. Jokesnya itu ya Allah. Ya, gitu. Mantap sih, tapi jokesnya di sini juga kental akan jokes teman-teman. Iya. Oke kok, jokesnya oke kok. Tamam tuh kalau nulis bukan lebih kental jokesnya, tapi jokesnya kental banget. Kental banget. Gitu, tapi bagus. Ya, kurangin dikit lah. Serius dikit lah, Mam. Gitu, tapi apa ya, ibaratnya ada hal yang menurutku sih, sekali lagi penulisan atau creating sesuatu dicetak langsung, komik cetak sama komik scroll itu kan hal yang berbeda ya gitu. Jadi secara teknis oke semua, tapi secara buatku pribadi secara delivery penceritaannya karakternya Zulfikar tuh kurang jadi karakter utama ya. Iya, kurang terekspos. Nah, bahasanya sih kayak gitu. Atau gitu. mungkin belum. Ya, kita kan belum tahu kan. Iya, tapi maksudku untuk satu volume setebal ini, harusnya sih udah cukup. Cuman kan ini tadinya format awalnya scroll. Iya, jadi kita pada saat di format awal kita psikologisnya scrolling itu terus aja enjoy aja. Episode 1, episode 2, berapa pokoknya scroll aja. Kita nggak berbasis halaman kan gitu. Tapi setelah menjadi halaman-halaman kayak gini, jadi exposure-nya terhadap si Zulfikar sebagai karakter utama tuh agak kurang. Iya. Kerasa kurang. Walaupun di dalam komik ini ada 2 kostum. Wah, nanti bahasa dibaca aja lah. Tamam sama Raga atau yang Raga tuh. Sama Deka mungkin bisa jelasin kalau nonton ini bahwa kostum yang digunakan oleh Zulfikar sebagai pendekar elang bondol yang dibuat oleh Ses ya. Iya, Ses. Itu secara teknis itu terlihat taktikal sekali, pakai helm beneran gitu ya. Ini ada kok. Tapi di covernya dan juga ada di awal-awal. Nah, ini dia. Ini kayak pilot ya. Ini kayak pilot, matanya kayak gitu. Nah, tapi kalau di depan beda. Nah, ada mata. Ini di depan ini hal yang berbeda lagi sama yang paling jelas tuh ini. Iya. Ini kayak gacaman. Ya. Kayak warnanya sih sama. Iya, warnanya coklat gitulah. Cuman coklat kemerahan mungkin ya. Iya. Coklat elang lah. Nah, cuman ini keluarnya kapan kita nggak tahu karena di awal ini udah ada, tapi ceritanya kemudian flashback gitu. Nah, aku nggak tahu apakah dulunya memang begini atau ini tuh materi baru.
materi baru yang kemudian dijadikan intro untuk masuk ke materi-materi yang lama. Gitu. Cuman mungkin ini ya bisa menyambungkan juga karena kan ini istilahnya si Zulfikar bilang kan aku nggak mau kehilangan orang-orang yang aku sayangi gitu loh. Jadi memang waktu Zulfikar udah jadi superhero-nya lah istilahnya, terus menceritakan tentang masa lalunya waktu masih jadi vigilante kayak gitu sih. Apakah juga ternyata yang mungkin kukira materi baru itu sebenarnya materi ending. Oh ya bisa, ya benar. Oh karena ini cetak berarti ku taruh awal nggak? Aku nggak tahu. Apakah memang dari awalnya udah kayak gitu juga? Aku nggak ngerti. Gitu. Di sini tulisannya Kembang Kelape Project ternyata, Project Kembang Kelape. Ada tulisannya tuh. Oh ya, Project Kembang Kelape. Itu sih. Kalau aku udah sih. Oke. Itu aja teman-teman. Buat yang suka sama karya-karyanya Tamam, tulisan-tulisannya Tamam, ini jelas recommended. Terus yang terpapar dengan budaya Betawi, yang suka gitu, itu juga jelas komik ini harusnya masuk wishlist kalian. Gitu. Betul. Gitu sih. Layak dikoleksi karena tebel. Ya, secara produk. Ini produk oke banget. Tamam ngeluarin produk kayak Sayuti, terus Langbondolnya oke semua. Secara produk ya. Produk fisiknya gitu. Betul, ini bagus buat koleksi juga enak, dipegang juga enak, tebel, berwarna besar. Gitu. Kalau teman-teman yang ada di Jogja, kalau pengen baca-baca dulu bisa ke Kuratoru. Nah, ini kalau misalkan mau dilihat-lihat, terus kalau mau beli kita juga ada stoknya. Bisa dibeli di online shopnya Kuratoru juga. Di Shopee, Tokopedia gitu. Jadi nggak harus ke Kuratoru. Bagusnya lagi mungkin karena ini sebenarnya komik produksi atau dibuat mulai tahun 2019. Mudah-mudahan emang udah tamat. Oke. Jadi emang belum keluar aja. Siapa tahu teman-teman ada yang ngerasa kalau aku beli volume 1, volume 2-nya keluar nggak ya gitu. Nah, ya udah ini kan karena dari 2019 aku rasa nanti akan dikemas lagi sama Tamam untuk volume 2-nya disiapkan secepat mungkin. Mungkin sih seperti itu. Aku nggak tahu apakah di Komipara atau Peskom atau CF keluarnya aku nggak tahu. Yang jelas ini di Komipara 4 kemarin kalau nggak salah gitu. Oke, teman-teman, itu aja untuk Pendekar Elang Bondol. Jangan lupa di Kuratoru sikat aja langsung, harganya 170.000 tapi dicek lagi nanti. Thank you, sampai ketemu lagi, bye. Bye.